harian itu Ada 5 ya, berarti tiap hari beda-beda ya. Beda. Enam ya? Olahraga. Sama kegiatan. Ya berarti kan merah putih terus tadi yang Hijau, warna hijau, pramuka, biru, biru, sama baju muslim. muslim. Ya, itu berarti satu hari satu ini. Iya. Nah, ada catatan anak-anak yang suka itu. Tadi karena itu ya, karena tiap hari kan beda-beda nih. Ada nggak anak yang lupa pakai atau apa gitu? Alhamdulillah enggak sih Pak. Jadi orang tua kadang kalau misalkan aduh Bu ini gimana ya, seragamnya udah nggak muat, beli lagi Pak. Jadi kita menyediakan Oh, berarti sekolah menyediakan. seragam karena memang kalangannya orang mampu. Jadi kalau misalkan nggak ada keselip atau gimana langsung beli gitu Pak. Jadi nggak ada yang terlewat nggak pakai seragam. Baca kemarin 2 tahun nggak dipakai. Nggak muat Pak. Dan ada jadwal ya, ada jadwalnya. Ini hari Senin seragam apa tuh kita bikinin kan. Artinya bahwa anak-anak kalau olahraga dia semua pakai olahraga gitu kan. Kalau misalnya hari Rabu pramuka semua pakai pramuka sih. lengkap itu ya. Lengkap dengan kacu, topi gitu Pak. Nah kalau ini kan kita sudah masuk ke luring ya. Kemarin kan hampir 2 tahun ya. Iya. Nah masa-masa pada saat masuk itu gimana tuh kehadiran anak-anak? Kita kembalikan ke orang tua ketika masih artinya belum pemerintah belum menginstruksikan untuk melepas masker gitu ya, masih boleh ATM. Itu kan sesuai anjuran dari dinas, itu kembalikan ke orang tua yang mengizinkan putra putrinya untuk mengejar ATM langsung touring gitu ya. Awal-awal tuh, awalnya kan orang-orang kaya kan gitu. Iya, takut Fobia Pak. Ya sebelum COVID, pas masa-masa COVID kan protes, pengen sekolah. Begitu masuk protes, nggak mau sekolah, nggak mau luring ya. Nah, itu kan masa transisi ya. Nah kalau sekarang kan udah lewat nih masanya. Berarti alhamdulillah seluruhnya tidak ada yang dari semuanya wajib. nah tingkat kehadiran anak berapa persen? Tingkat kehadiran anak-anak sekarang ini? Sekarang bervariasi ya setiap kelas. Itu beda kehadiran itu banyak karena bukan enggak dia takut atas terkena COVID karena 2 tahun, tapi karena sakit. Oh gitu. Berarti karena Sakit aja, demam, batuk dan sebagainya. Kalau yang lain-lain misalnya izin alfa apa gitu ada nggak? Untuk kita kan di setiap kelas, di balik kelas itu ada grup khusus orang tua. Jadi kebanyakan itu sakit, kemudian minimal izin ya. untuk alfa sih kan nggak ada karena Nggak ada. komunikasi antara wali kelas terus berjalan di grup WA tersebut. Berarti sampai 100% tuh anak-anak ya. Di sekolah, di kelas, kegiatan ekskul kan tadi ekskul di apa namanya di luar jam ya. Gimana tuh kehadirannya anak? Kalau Sesuai minatnya kan? iya betul Pak. Maksudnya kehadirannya. Kalau kehadirannya karena memang itu sesuai minat anak-anak ya anak-anak semangat gitu Pak walaupun sampai sore. Iya. Bahkan itu ditunggu-tunggu. Misalnya kadang UTS kan itu libur ya Pak ekskul karena memang pulangnya cepat. Anak-anak malah lu kok nggak ekskul sih Bu gitu. Jadi rata-rata Karena memang mereka suka gitu Pak seperti sains kan percobaan ya. Jadi Panahan. 100% dari kata kehadirannya kali Iya, ya school insya Allah. Berarti kehadiran hampir 100% ya. Nah kemudian akan ada tata tertib saya baca di Google ya. Misalnya salah satu contohnya tentang hadiran, pakaian, ya. Kemudian sholat segala macam itu kan ada ya. Nah gimana tingkat kepatuhan anak-anak terhadap tata tertib yang dibuat sekolah? Untuk kepatuhan alhamdulillah semuanya orang tua juga mungkin mengarahkan anak ya Pak ya sehingga mereka misalnya setiap hari harus menggunakan sepatu hitam
mereka patuh menggunakan sepatu hitam, harus memakai peci. Mereka sadar Pak, ketika pagi ikrar siswa mereka langsung memakai peci dan kaos kaki, tidak boleh ada yang dilepas gitu. Ketika waktunya sholat duha, waktunya sholat zuhur berjamaah, mereka pun langsung ambil wudhu Pak tanpa disuruh. Itu sih. Terus membawa alamat surat juga mereka, kalau misalkan nggak bawa, mereka sadar apa sih sanksinya, ya mereka harus baca di belakang gitu. Itu sih Pak. Nah Bapak berapa kali melakukan supervisi kelas ke guru? Untuk 1 tahun itu 2 kali, semester pertama dan semester kedua. Alhamdulillah tahun ini berjalan sudah dilakukan supervisi dua-duanya di semester pertama dan semester kedua di seluruh guru baik bidang studi Al-Quran maupun walas. Nah ketika Bapak supervisi kelas nih, bagaimana tentang bagaimana anak kepatuhan anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan? Ketika Bapak lihat tuh kegiatan Ya, jadi ketika supervisi jadi untuk evaluasi setiap guru itu berbeda-beda. Ada yang pakai portofolio, ada pakai KBD dan atau subjektif formatif ya. Jadi ketika itu setelah pembelajaran dilakukan evaluasi, seluruh anak-anak patuh untuk mengerjakan karena dikasih warning waktu ya untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Jadi anak-anak saat itu ketika supervisi patuh dan waktu yang ditentukan oleh wali kelas pun anak-anak sesuai biasanya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus proyeknya selama 1 semester ini udah apa? Berapa kan kalau SD 2 tema kan? Nah, proyeknya Nah kalau misalkan ada kegiatan religius tadi itu kan ada kegiatan sholat ya. Begitu itu berarti sebelum berarti ada di pembiasaan ya. Ada setelah selesai pembelajaran ya. Berarti setelah kelas 1 kelas 4 Jadi awal kita setengah 6 itu sudah bel anak-anak setengah 7 ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita baris dulu di aula, kemudian membaca Al-Quran, membaca Indonesia Raya, bentuk cinta anak-anak kita di Indonesia, kemudian diarahkan anak-anak ke masjid untuk melakukan sholat duha. tema proyeknya tahun ini. artinya ketika misalnya ketika ada kegiatan jadwal sholat anak-anak apa guru-guru ayo anak-anak sholat atau gimana? Jadi sudah ada bel sendiri kalau Dia di sudah kuliahnya daftar, jadi otomatis bel jam 12 semua KBM diberikan, otomatis anak-anak langsung mengambil air wudhu, kemudian langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu kalau sholat zuhur, kalau kebiasaan harian karena sudah dari jam setengah 7 sampai jam 7 itu sudah melakukan kegiatan kebiasaan dari mulai dari fitrah, Indonesia Raya, sholat duha dan termasuk zikir pagi al-maksurat sampai jam 7. Kemudian sebelum masuk ke KBM ada BBI karena ini kita kan masuk ke jaringan JSI Islam Bersatu, jadi harus pembinaan tentang kerohanian. Jadi kita ambil jam pertama untuk memberikan istilahnya siraman rohani untuk anak-anak karena itu dari mutu dari JSI itu sendiri Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah terjadinya perundungan itu apa saja? Program sekolah Kita sudah ada programnya kita sudah melaksanakan 2 seminar untuk tahun ini. Pertama seminar khusus buat anak-anak tentang seminar itu nanti ada pesertanya tanya dan masuk ke YouTube. Seminarnya pesertanya anak-anak langsung dari psikologi. Dan alhamdulillah kemarin di semester kedua di terpilihnya kita
buat seminar buat orang tua. Berarti siswa dan orang tua ya. Diberikan seminar tentang itu langsung di dalam dunia yang poin-poin tuh itu juga dapat kita poin sudah berapa? memasang poster-poster di setiap kelas. Kemudian ada Kita poster ya. terjadinya pemberian tersebut akan yang besar di secara umum saya taruh di depan. Oh, di tiap kelas ada tuh. Di setiap kelas ada. No kuning gitu. Nanti kan Setiap di habis zuhur kita akhirnya akan ada ada sama. Dan kadang-kadang zuhur itu waktu sholatnya kan sebelum jam 12 ya, jadi masih ada waktu untuk memberikan pengarahan, Pada saat mengarah sebelum sholat ya. Acara ada kegiatan upacara. ada. Jadi upacara kita laksanakan 2 minggu sekali. Kalau upacara berarti ada juga pesan. Ada, berarti kan ada amanat. Mengambil temanya apa, temanya apa, topiknya apa, tujuan proyeknya apa, iya kan? Setahu Bapak nih, selama Bapak memimpin ada kejadian Selama 1 semester itu belajar apa ya? Salah satu ada, cuma ada perundungan dia sebatas verbal, tidak sebatas verbal, hanya artinya perkataan yang mungkin dianggap ejekan ejekan berarti gitu ya, tapi kita selesaikan, pertama diselesaikan oleh guru kelas. Dan mereka itu kalau ada kan ada prosedurnya, kalau sudah guru kelas sudah menangani, sudah konfirmasi kepada orang tua, tapi masalah tersebut sudah terselesaikan. Tapi ketika orang tua masih belum menerima, belum bisa, maka masuk ke siswaan dan kepala sekolah. berarti yang apa namanya perundungan fisik gitu. Cuma verbal aja Pak. Terus misalnya sosial orang miskin gitu. Enggak ya. Pas ini nggak ada yang miskin ya. Kayak semua Pak. Kayak semua ya. Kemudian seksual enggak. Nggak ada. Enggak. Nah ini yang nggak dipantau tuh yang dunia maya gitu. Dunia maya. Kalau Iya. dunia paling sebatas main game bareng sih. Main untuk game bareng, ya. untuk berkata kasar sih Insya Allah tidak ada ya Pak, karena orang tua pun di rumah memantau Masih ya. gitu. Dan mereka kadang bercerita Pak, ketika memegang HP itu hanya hari Sabtu dan Minggu, itu pun gitu. terbatas di jam-jam tertentu. Semua jadi dikurangi. Nah kan tadi kalau tadi kan ada perundungan, berarti penyelesaiannya tadi Pertama diselesaikan Kalau udah oleh selesai itu diterapkan di mana kayak pelajaran. kemarin bisa untuk tingkatan SD sebenarnya kan PIK itu bisa dilaksanakan oleh walas ya. berarti oleh Walas ya. 13 kan, kurikulum 13-nya ya, yang darurat. Kelas berarti memanggil anak ya. Tetap Kalau implementasikan terlalu proyek berat, pelajaran. ada pernah kejadian yang terlalu berat sih. Dan Kan sekolah boleh Ya, ada memilih, hanya bisa bisa online Ejek gitu ya. kalau fisik tidak. juga. Terus apa? Belajar gitu kan apa opsinya. Nah kembali lagi tadi kan Bapak mengadakan supervisi ya. Gimana apa namanya komunikasi anak, Kommandonya kan tidak. interaksi anak dalam Belajar. pembelajaran ketika Proyek Bapak Pancasila. Dalam supervisi pada Lebih enak begitu. semuanya kan pakai Nanti sudah tadi bawa rancang fokus gitu. proyeknya, yang mampu itu kurikulum merdeka. Bawa gitu. Jadi antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran sangat luar biasa ya. Karena Bisa. sesuai dia PP kalau kelas kalau masih kutil kan ada PP, kalau yang formal itu sempat jadi ketika dalam pembelajaran inti anak-anak selalu memperhatikan, dan ketika guru melihat sesuatu didiknya itu bosan, dia bikin sendiri untuk mempunyai semangat. Nah, terus ketika suasana ininya, suasana belajar gimana anak-anak dalam apa namanya bertanya, menjawab, Jadi, gitu, mengemukakan pendapat.
Jadi ada metode pengelompokan itu sendiri terus 10 kan tergantung materi yang diajarkan. Jadi kalau metode atau evaluasi dalam pembelajaran tidak ada pengelompokan, itu nanti guru di setiap akhir pembelajaran itu memberikan waktu kepada siswa-siswinya untuk bertanya materi yang belum dipahami. Dan banyak sekali yang ketika saya berpikir anak-anak yang sangat antusias, kritis, dan bertanya kepada gurunya dan disambut dengan jawaban yang bagus dan untuk pembelajaran secara mungkin 14 ke 21 Nah, proyek tahun ini apa Pak? itu setiap Profil proyek melaksanakan Pancasila proyek temanya itu apa ada yang dipilih? presentasi anak-anak Saya di sih depan. sudah nanti kita lihat bilang sampah presentasi Betul. diskusi ya. Nah, temanya apa? Bapak di elemen apa? Nah, terus kita sarana tadi atas dasar apa Bapak? pasang di setiap kelas Mengimplementasikan jadi kalau nggak bikin modul dulu. Sebenarnya penjumlahan fokus yang di pendidikan Nah, pakai apa kalau nggak pakai itu jadi kemudian yang mengajar? pasang secara otomatis baru satu di berarti yang permanen 1, Berimprovisasi sendiri. 6 itu dengan itu ya. yang lain baru Improvisasi boleh, tapi Berarti 6 kalau ruang 9 berarti ya salah juga ya kan dipasang di setiap kelas. walaupun itu diminta. anak-anak ketika bapak lihat itu anak-anak dia nggak terampil dalam keterampilan menggunakan itu TK teknologi informasi tadi. Jadi kita memberikan Kita juga ngambil jamnya, jamnya 20 di kelas 1 dari jam sampai kelas 6 jadi sudah ada pelajaran TK. itu harus Bapak kelola 25% Kemudian kalau mungkin ya selama kalau kelas 2 ke sampai ke atas karena pandemi kan kita daring ya, jadi anak-anak sudah ahli dalam menggunakan alat teknologi tersebut, baik Android dan kadang-kadang ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop dan bisa mengatur atau bisa mengolah menggunakan teknologi tersebut. Nah tadi kan kalau bertanya, menjawab, mempresentasikan itu ada keterampilan lisan ya. Iya, betul. Nah kalau yang keterampilan menulisnya yang bapak tahu anak-anak kita Ya. Jadi anak-anak keterampilan menulis itu ada satu kelas itu menulis barang Di sekolahnya religius, ya mewujudkan generasi idaman yang merasakan guru di usia belia sampai untuk masa penilaian guru ya. kan untuk khususnya di hari guru Iya. ya itu dilombakan apa? Nilai sikap. Dilombakan kelas. Oh gitu kelas. Ya iya. kalau untuk lomba Kompetensi itu secara ada kelas, 3 ya. itu di acara 17 Kompetensi. kemarin Sikap, membaca kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Membaca Sikap proklamasi. terbagi 2, Dilombakan. sikap sosial dan sikap religius. Nah, berarti Bapak sekali melakukan riset Maaf saya lagi iya Pak. lagi ini tuh batuk ya. Nah kemudian kalau tadi kan di kelasnya Bapak nilai sikap itu apa jadi namanya modul ajar proyek menulis ya. Kalau di ini membuat tulisan di media Bapak kan berarti harus punya banyak nilai. kalau ini kan tadi YouTube itu guru ya produk guru ya. Ada yang produk anak-anak Podcast tuh. broadcast. Podcast, Pak. Oh, Jadi Nanti kita coba tonton bentar ya. Dan saya coba ada buka. anak-anak ada